Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan duduk. Selamat pagi adik, kakak. Pagi Kak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Kak. Alhamdulillah baik ya. Jadi sebelum kesini sudah makan apa belum? Sudah Kak. Sudah. Sudah. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, semoga dengan doa tadi lancarlah kegiatan kita pada hari ini dari awal hingga akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, tadi adik kesini dengan tujuan apa? Ingin curhat. Ingin curhat Iya. Curhat tentang kehilangan. tentang kehilangan. Baiklah, sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, kakak pengen tahu dulu nih siapa nama adik. Nama saya Aina. Aina. Ya. Adik Aina, apakah sudah kenal dengan kakak? Belum. Belum. Baiklah, perkenalkan nama kakak Mida Simatupang, biasa dipanggil Kak Mi. Kakak berasal dari Universitas UIN Bukit Tinggi. Baiklah, sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, apakah Adik Aina tahu apa nama kegiatan kita pada hari ini? Tidak. Tidak, belum tahu ya. Baiklah, kakak akan menjelaskan dan memberikan sedikit pemahaman mengenai kegiatan yang akan kita laksanakan pada hari ini. Kegiatan yang akan kita laksanakan pada hari ini adalah konseling perorangan, di mana konseling ini merupakan suatu strategi di dalam bimbingan konseling, di mana kakak sebagai konselornya dan adik sebagai konselingnya. Di mana bimbingan konseling ini bertujuan untuk membantu adik dalam mengentaskan permasalahan yang adik alami. Sudah bisa dipahami? Sudah Kak. Sudah, baiklah. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, bagaimana dengan posisi duduk adik? Apakah sudah nyaman? Sudah. Sudah. Ya. Apakah adik masih ingin pergi ke WC terlebih dahulu? Tidak. Tidak. Apakah rasanya masih ada barang-barang yang ganjal atau bagaimana? Tidak. Aman. Aman. Baiklah. Sebelumnya di dalam konseling individual ini ada yang namanya asas kerahasiaan, di mana nanti cerita yang adik ceritakan kepada kakak akan kakak simpan dan tidak akan kakak sebarluaskan keluar tanpa persetujuan adik. Tadi sebelum kesini adik datang ke sini secara sukarela atau bagaimana? Sukarela aja. Sukarela. Ya. Tidak ada unsur paksaan kan? Tidak. Baiklah. Kakak juga berharap dalam bimbingan dan konseling ini adik Aina dapat terbuka dan tidak ada yang ditutup-tutupi saat memberikan atau menceritakan masalahnya. Bisa dipahami? Bisa Kak. Baiklah. Tadi adik Aina bilang ingin menceritakan suatu permasalahan tentang kehilangan. Iya. Boleh kakak tahu bagaimana ceritanya? Kehilangan yang Aina maksud itu tentang kehilangan ayah. Kehilangan ayah. Iya. Bagaimana? Kami di keluarga, saya Aina punya saudara 4 orang, 3 perempuan, 1 laki-laki. Jadinya kami 5 bersaudara kan. 5 bersaudara. Di umur saya 2 tahun, ayah saya meninggal. Dan pas itu ibu saya mengandung adik saya umur 8 bulan di kandungan. Dan sejak itu saya meninggal karena penyakit. Karena suatu penyakit. Iya, penyakit ginjal. Oh, penyakit. Pas itu saya pergi ke kebun bersama sepupu saya, saudara laki-laki, berdua ke kebun. Dan sore-sorenya abang kandung saya pulang dari kebun sambil menangis dan menceritakannya kepada ibu saya. Dan disitulah ibu saya pun menangis dan diberitahukan kepada keluarga-keluarga atau saudara-saudara terdekat. Dan di situ warga pun pergi melihat ayah saya ke tempat kejadian itu. Dan disitulah ayah saya dibawa dan digotong bersama-sama pakai karung, ya, Pakai karung. dari atas. Ya terbilang juga sih bukit, ya. Oh, seperti bukit. Iya.
Nah, disitulah ayah saya diangkut dan dibawa ke rumah. Dan pas di rumah, kakak saya ada 2 orang dan 1 abang. Mereka pun ikut menangis dan saya tak tahu apa-apa karena pas itu saya masih berumur 2 tahun. Ya, disitulah ibu saya mulai merasakan hidup yang kurang dan tidak ada lagi kata semangat gitu di dalam hidup kan. Dan disitulah ibu saya membesarkan kami berlima dengan sendiri tanpa bantuan orang lain, tanpa saudara dari ayah, tanpa saudara dari ibu. Ibu saya kerja ke sawah orang, ke ladang orang, pokoknya apapun pekerjaan itu yang menghasilkan uang dengan uang yang halal, ibu saya akan kerjakan. Dan pas itu kakak saya mau masuk sekolah SMA, kakak saya paling besar, dan kakak saya nomor 2, abang saya mau masuk kelas 1 SMP, dan kakak saya yang nomor 3 masuk kelas 6 SD. Iya. Dan disitulah ibu saya merasakan jerih payahnya untuk mencari makan sehari-hari dan keuangan kami, keperluan sekolah kami sehari-hari. Dan memang saya akui ibu saya memang pernah mengeluh gitu kan, mengeluh tentang payahnya tanpa bantuan. Dan lama pun kakak saya tamat dari SMA SLTA perguruan tinggi, dan abang saya mantap segitu saja di tengah sekolah, dia tidak mau melanjutkannya. Mungkin karena dukungan dari orang tua laki-laki nggak ada lagi kan, jadi dia memutuskan untuk bekerja membantu ibu saya karena dia nampak sehari-hari lelah karena sendirian atau tulang punggung kami gitu. Jadi abang saya ikut kerja membantu ibu saya ke ladang atau ada kerjaan lain di bengkel, dia ikut saya sama orang. Dan di situ kakak saya pun yang paling besar merantau ke Batam. Ya, lalu kakak saya paling nomor 3 itu mau masuk kelas 1 SMA. Saya mau masuk kelas 1 SMP. Waktu itu kelas 1 SD. Kelas 1 SD. Iya, masuk kelas 1 SD dan adik saya masuk TK. Adik saya paling kecil. Di mana ya? Di balik sosok kehilangan ayah saya itu ada saudaranya kan. Saudaranya itu dia termasuk orang kaya lah. Iya, orang kaya. Jadi kalau tentang pembagian harta gitu kan, jadi mereka merunding ibu saya, memusuhinya. Iya, mereka datang ke rumah, mau mengusir kami dari rumah gitu. Padahal itu kan memang tanah dari ayah kan. Jadi bilang mereka, kami mau diusir dari situ, jangan tinggal di sini. Di situ ibu saya menangis. Sebenarnya ibu saya hampir gila sih Kak ya. Tapi karena melihat kami berlima gitu kan, ya kalau dia tumbang ya pasti kayak berlima tumbang kan, karena masih kecil, adik saya masih kecil pas itu, masih balita gitu kan. Itulah dan ibu saya tetap semangat karena ya kami juga selalu memberi dia semangat karena kami sama-sama mendukung gitu kan. Dan di situ abang saya mulai membantu ibu saya bekerja sehari-hari, terbilang juga tuh sebagai kuli ya. Kadang dia mengikuti orang kerja di sawah, kadang membantu ibu saya ke sawah, ke ladang, kadang mereka berdua ke ladang orang kan. Jadi ya lumayan lah gajinya bisa membantu kami sehari-hari untuk makan. Dan di situ kakak saya pergi merantau ke Batam dan dia mencari kerjaan yang agak layak kan. Dan ibu saya di sini juga terus bekerja untuk menyekolahkan kami bertiga. Dan
pas itu di balik apanya kepergian ayah saya punya saudara. Saudaranya ini terbilang agak lumayan kan, termasuk orang kaya juga, orang berada gitu. Dan di situ mereka datang bersama-sama karena saudara ayah saya itu ada 4, 2 perempuan 2 laki-laki. Dan pas itu mereka datang bersama-sama untuk melawan ibu saya gitu kan. Mereka menyuruh kami untuk pergi dan meninggalkan tempat itu karena tempat itu, rumah itu ya termasuk dibilang punya ayah kami gitu kan. Jadi mereka pikir karena ayah itu sudah meninggal, jadi mereka kayak lepas tanggung jawab gitu. Padahal kalau dibilang mereka juga pengganti orang tua kan. Ya, jadi ibu saya menangis dan ibu saya apa juga bertengkar gitu kan, adu mulut sama saudara ayah saya. Baru saat itu ibu saya menangis, kami kena lempar gitu kan, lempar batu sama mereka, mau dibakar rumah itu. Baru datang warga membela. Ya, baru saat itu, dari situlah saudara saya mungkin agak lumayan kan, rida kan hatinya karena nggak ada lagi pembela kami gitu kan. Baru saat itu ya sudah, itu aman sampai saya tamat SD negeri di kampung. Saya melanjutkan sekolah. Pas itu saya ada niat sih nggak mau melanjutkan sekolah gitu kan, tapi karena di satu sisi ada kakak yang merantau, dia memberi motivasi bagi saya, jangan putus sekolah, saya mau apa bertanggung jawab atas sekolahmu, mau sekolah manapun kakak akan usahain demi kalian berdua dibilangnya. Dan di situ saya mulai ada semangat gitu kan, walaupun tidak ada motivasi dari ayah, tapi kalau motivasi dari ibu itu sangat baik dan sangat mengharapkan saya untuk melanjutkan sekolah. Dan di situ saya melanjutkan sekolah di SMP, karena dibilang di SMP itu nggak terlalu mahal kan, karena kalau MTS ya lumayan lah biaya sekolahnya. Saya melanjutkan sekolah ke SMP, saya naik bus dari rumah ke sekolah. Dan di situ saya sekolah selama 3 tahun, dan adik saya kelas 6 SD, adik paling kecil. Masuk ke kelas 6 SD dan saya kelas 1 SMP. Kakak saya yang nomor 3 tamat SMA negeri, dia melanjutkan bukan sekolah sih tapi pelajaran desainer menjahit di Padang Panjang. Ya, selama 6 bulan itu pun kayak sekolah bantuan gitu kan. Ya, di situ dia selama 6 bulan dan di rumah tinggal kami berempat, saya, abang saya, ibu saya, dan adik saya. Dan di situ ibu saya mulai meringan gitu kan, karena ada bantuan dari kakak, dari mengirim walaupun nggak banyak, tapi nggak kayak dulu lagi gitu kan. Kami berlima sama-sama sekolah. Dan di situ ya kayak mana ya, saya ya merasa dibully gitu kan kak, karena masalah pertemanan di SMP. Dibulinya kayak mana ya, dibilang mereka nggak ada ayah gitu kan. Terus naik ke sekolah naik bus, nggak ada Honda gitu. Baju seadanya lah, baju bekas dari kakak yang 2 itu kan. Ya saya merasa dibully juga dulu saat itu, karena dibilang mereka lah dekil, hitam kayak gitulah macam kan. Terus saat itu tamat aku dari SMP itu, adik saya kelas 9 SMP. Iya. Adik saya kelas 9 SMP, saya tamat dari SMP itu. Dan saya juga bingung pas itu kan mau melanjutkan sekolah kemana. Karena pas itu kakak saya paling besar udah menikah. Udah menikah dan memiliki anak, jadi kayak udah lepas gitu dari tanggung jawab itu kan, gak ada lagi biayain kami. Pas itu abang saya pun mulai ekonomi pun udah mulai susah gitu kan, dia pun udah tahu pergaulan gitu. Kakak saya pas itu masih di tamat dari Padang Panjang, melanjutkan kayak sekolah juga itu.
selama 1 tahun di Batu Sangkar. Itu juga dibiayain kayak sekolah apa itu desainer itu kan. Baru saya juga bingung pas itu. Nah, dan di situ saya ada kenalan gitu kan orang panti ini sekolah ke sini. Itu teman kakak saya. Dia bilang ke sini aja lah bikin adikmu. Di sini ada tempat gratis, dibilangnya kan. Lumayan lah buat bantu-bantu ibumu, dibilangnya sama kakakku. Dan karena mau sekolahnya gitu kan, karena di teman-teman di lingkungan pun pada sekolah semuanya, nggak mungkin nggak sekolah sendirian kan, malu juga. Baru itu saya niatkan, saya tekadkan untuk melanjutkan sekolah ke panti ini. Pertama ke panti ini saya merasa sedih juga karena pisah dari ibu kan. Ya merasa risau gitu, sedih, semuanya lah bercampur. Dan di situ saya mendaftar ke SMK Harapan Bangsa. Saya memasuki kelas 1. Saya duduk di bangku kelas 1 SMK dan saya tinggal di asrama. Terbilang juga kayak sekolah bantuan kan. Pada saat itu saya kelas 1, adik saya kelas 9 SMP. Jadi ibu saya mulai meringan gitu. Dia untuk kehidupan sehari-hari karena saya dibantu oleh di sini di asrama ini dengan makanan gratis, tempat, tidak ada yang membayar gitu. Tapi uang jajan sesekali dikirim orang tua. Dan di saat itu pas kelas 1 ibu saya sakit. Ibu saya kena tusuk duri sawit pas tahu apa terjadi ladang orang. Dan di situ saya risau karena jauh dari orang tua. Pulang 1 kali 6 bulan pas libur semester gitu kan. Baru adik saya nelpon dari kampung, ini ibu kita sakit, bilangnya nggak bisa jalan, bilangnya. Pas itu mau pernah dioperasi juga kan, tapi karena dirawat di bidan-bidan di desa gitu. Ya alhamdulillah sehat lagi ya. Dan pas itu ada juga itu 5 bulan ibu saya nggak kerja. Dan mengirim uang itu abang saya gitu kan. Semana cukupnya, yang penting ada. Baru saat itu adik saya pun, saya masuk kelas 2 SMK, adik saya masuk kelas 1 SMA. Dia pun pas itu ada juga mau ngantar sekolah gitu kan. Tapi karena apresiasi dari kakak yang ketiga, dia dibilang juga sayang sama adik terakhir ini karena dia paling bungsu dan tidak mengenal wajah ayah sama sekali. Nah, jadi merasa kasihan kan, nggak mungkin dia nggak sekolah. Baru saat itu dia disekolahkan. Aku bilang kan, kita di sini aja. Aku bilang di panti. Aku bilang nggak mau, dibilangnya ya udah. Dan di situ dia melanjutkan sekolah di SMA Negeri Bayaran kan. Dia sekolahnya terbilang dibayar mahal juga sekolahnya. Pakai SPP gitu, uang bangunan sekolahnya. Dan saya ya nggak apa-apa kan, itu adik saya kan. Saya merasa ikhlas di sekolah bayaran, sekolah mahal gitu kan. Saya sekolah kayak gini, saya merasa bahagia gitu melihat dia, karena kayak mana ya, dari kecil dia kurang kasih sayang dari ayah, malah nggak pernah lagi disentuh kan. Ya terbilang begitu juga kalau saya kan masih pernah disentuh gitu 2 tahun. Kalau dia sama sekali nggak pernah disentuh, kenal pun tidak. Itulah saya ikhlas, saya mendukung dia, bahkan sekolahlah baik-baik dibilang. Baru dia sekolah, pas itu dia nggak ada HP gitu kan. Nggak ada HP, dia minta HP karena udah masuk kelas 1 SMA. Mungkin karena di lingkungan pertemanan juga udah masuk apa yang tren-tren sekarang gitu kan. Dia minta HP, jadi ibu saya nggak punya uang. Lalu saat itu ibu saya minta ke kakak Nur juga, minta HP. Nah, dibelilah HP itu, baru dia mulai aman dan saya aman di sini. Dan disitulah dia masuk kelas 1 SMA, saya kelas 2, dan abang saya nomor 2 menikah. Di situ juga agak ada kesulitan gitu kan, karena pas itu abang saya ya nggak ada yang menikahkan gitu kan.
Oh iya ya, Iya, karena wakilnya kan, ayah. iya, kan keluarga dari ayah pun dibilang putus enggak, Iya, tapi kurang baik iya hubungannya. kurang baik, malahan gak ada lagi baik-baiknya sampai sekarang. Nah, baru saat itu eh, kami meminta-minta sama orang-orang kampung itu gitu kan untuk menikahkan abang saya, baru tambah duitnya kurang gitu. Itulah ibu saya menjual apa tanah, kan tanah miliknya, tanah dari orang tuanya. Kalau tanah dari ayah sih udah lama diambil dari saudara ayah gitu kan. Jadi ibu saya menjual tanahnya untuk modal nikah abang saya. Abang saya nikah, jadi tinggal kakak saya satu yang desainer itu. Nah, ya dibilang menjahit gitu kan. Jadi itulah kakak saya pun tamat dari Batu Sangkar itu, belajar sama 1 tahun, dia ikut sama orang di Bukit Tinggi, ikut sama orang itu diikutnya belajar dia, ya dari situ dia dapat pekerjaan, alhamdulillah sekarang lumayan lah dia bekerja di Bukit Tinggi, menjahit baju, terbilang ya lumayan juga lah penghasilannya, bisa membantu orang tua saya dan adik saya. Pada saat itu saya merasakan bahwa perjalanan hidup saya sudah saya jalani semua gitu kan. Tapi di balik itu saya nggak cengeng gitu kan, tetap sabar, tetap tabah, aman aja menjalani hidup ini. Karena saya melihat kalau saya rapuh, orang tua saya saja kayak gitu, mana mungkin saya bisa rapuh. Saya bilang kan dalam hati, orang tua saya ibu saya sudah usaha payah membesarkan saya, dari sana ke sini cari uang, masa saya segitunya aja rapuh gitu kan. Nah, itulah. Sampai sekarang saya masih bisa, alhamdulillah saya masih bisa dan tetap semangat menjalani hidup walaupun tanpa seorang ayah gitu kan. Ya, dan di situ juga saya merasa bahwa kehilangan itu adalah sosok yang paling tidak diinginkan bagi seseorang, karena di balik sisi itu sangat banyak sekali yang hinaan gitu kan. Karena saya juga bukan keinginan saya, tapi itu takdir dari yang maha kuasa gitu. Ya saya ikhlas, tapi sampai sekarang kalau ditanya rindu ya rindu, tapi saya sudah ikhlas. Saya sudah ikhlas melepaskannya. Dan ya, kalau dibilang rindu ya masih rindu lah, wajahnya aja nggak kenal gitu kan, fotonya aja nggak ada. Jadi situ karena di balik itu masih ada ibu gitu kan. Ibu itu udah kayak orang tua, ada ibu ada ayah. Di satu badan itu ada dua sosok. Ada sosok ibu, ada sosok ayah. Dia pandai juga membuat dua sosok itu. Dan saya melihat dari dia saya belajar bahwa wanita kuat itu, wanita tangguh itu memang ada. Dari situlah saya belajar bahwa sesungguhnya wanita yang paling kuat itu, wanita yang paling tangguh itu memang ada dan nyata di dunia. Dan yang paling sabar itu menghadapi kami berlima, sikap dan perilaku kami sehari-hari ya banyak kan. Dan saya melihat dia dari jauh, walaupun kami jauhan, saya sudah merasa bahwa dia adalah wanita yang paling hebat dan wanita yang paling sabar dalam menghadapi kami sampai sekarang. Dan dia saya akui sebagai ibu yang paling mulia. Ya. Baiklah, bagaimana perasaan Aina akhir-akhir ini setelah kehilangan sosok ayah? Kalau perasaan Aina ya kayak gitulah kan, bercampur aduk, kayak mau nangis tapi untuk apa dinangisin, orangnya aja udah perginya bukan pergi jauh tapi pergi ke beda alam gitu kan. Kalau mau nangis suka nangis. Aina pernah juga nangis hampir kalau malam bulan puasa gitu kan, orang-orang pada ngumpul keluarga gitu, kok saya nggak gitu, dibilang kan. Itulah. Dan dulu juga pernah sih ibu saya mau menikah gitu kan, tapi karena gak dibolehin kakak nomor 1, karena dia pikir itu nanti kalau nikah itu kami pasti berpencar itu, karena ada nanti sama itu, ada sama itu gitu kan. Nah pas itu kakak saya pertama sama ibu saya ya sering bertengkar
karena ibu saya mau menikah gitu kan, Oh iya. dan mau meninggalkan kami, dan dia mau membawa adik kami yang paling kecil. Dan waktu itu saya masih umur 4 tahun. Iya, 4 tahun. Ibu saya pernah mau menikah, jadi terus dilarang, dan ibu saya mudah-mudahan alhamdulillah tidak mau menikah sampai sekarang. Iya. Iya, ya sudah lama juga sih. Jadi Tanpa seorang suami udah hampir 17 tahun mungkin. Apa hal yang paling Aina rindukan dari sosok ayah? Kalau yang paling saya rindukan kayak mana ya? Kenal aja kan belum kan? Iya. Aina masih umur 2 tahun. Tapi kalau dapat cerita dari ibu itu, versi ayah itu sama aku semua. Tingginya, badannya, sama sifatnya gitu kan. Ayahku itu tinggi, hitam, jadi pemain poli. Jadi Aina juga dulu suka main poli kan, ikut-ikut Iya. sama kampung-kampung gitu main poli. Jadi itulah dibilang ibu saya, ibu ayah kamu itu sayang sama kamu, dibilangnya, walaupun masih kecil dulu dibilangnya. Setelah ayah meninggal dan sekarang bagaimana hubungan Aina dengan ibu dan saudara-saudara Aina? Apakah masih baik apa? Ya kalau dengan ibu saya masih baik kan, karena saya masih membutuhkannya, walaupun saya sampai tua, kalau umurnya masih panjang saya masih sangat membutuhkannya, sangat membutuhkannya gitu kan. Sampai akhirnya, sampai yang Maha Kuasa menyebutnya, saya masih sayang dan hubungan kami masih baik gitu, sama seperti saudara saya. Iya sama, nggak ada bedanya. Kalau saudara-saudara juga hubungannya baik ya? Baik, nggak ada masalah. baik ya. Bagaimana, apa hal yang menurut Aina paling sulit setelah Aina datang ke sini? Yang paling sulit Ya, jauh dari sosok ibu. Ya yang pertama, yang jelas merindukannya gitu kan. Itulah yang paling susah itu untuk dilupakan. Yang kedua, ya jauh dari adik gitu kan. Ya, rindu sama sosok adik ya. Rindu sosok adik, karena dari kecil kami berdua selalu bersama-sama gitu, kayak dibilang kembar gitu kan, karena jaraknya nggak sampai setahun gitu. Ya itulah sosok yang paling rindu untuk adik sama yang paling berat gitu kan. Bagaimana caranya Aina menghilangkan perasaan sedih Aina ketika jauh dari orang tua? Ya kadang saya menghibur diri sendiri gitu kan, dengan cara bermain sama teman-teman di lingkungan. Kadang juga Aina membuat kesibukan sehari-hari lah, biar tidak mencari kesibukan sehari-hari di lingkungan mana saja, saya untuk tidak lagi sedih dan biar nggak ingat. biar nggak teringat sama mereka. Gimana kesibukan yang Aina lakukan itu apa biasanya, contohnya? Kesibukan sehari-hari itu ya kayak biasalah, bermain aja gitu ya, pokoknya sama teman, bercanda-canda. Biasanya kalau Aina merasa sedih, siapa yang Aina ajak bicara? Yang paling utama yang saya ajak bicara itu saya punya teman gitu. Ya, sama teman. Ya, sudah teman orang sini, sudah saya anggap sebagai saudara. Ya, tapi ya saudara paling dekat itu, saudara kandung. Jadi Aina biasanya cerita sama teman, kalau nggak sama dia udah tahu, saya sudah menceritakan tentang kehidupan saya, keluarga saya, lingkungan saya gitu kan, dia sudah tahu semuanya. Jadi saya apa-apa sedikit-sedikit cerita sama dia, kenapa saya sedih cerita sama dia, senangku sama dia gitu. Dan dia gitu juga sebaliknya sama saya. Iya, berarti sama-sama ya, kalau ada masalah Aina cerita sama dia, dia cerita sama Aina. Menurut Aina, bagaimana nanti Aina bisa membantu ibu dan saudara-saudara Aina? Menurut Aina sih nanti kan, ini kan Aina kelas 3 SMK gitu kan, udah di penghujung mau tamat gitu. Ya Aina sih berniat mau kerja gitu kan. Emang kalau satu sisi suka kalau ibu saya menyuruh untuk kuliah gitu kan, kakak saya, tapi kayak mana ya, melihat orang tua pun udah umurnya udah tua. Ya tidak,
dia sebenarnya tidak mampu lagi untuk kerja, tapi karena ada satu kakak yang nomor 3 membantu-bantu. Maria sih mau kuliah sih kan. Iya, ada Karena masih ada adik saya di bawah saya satu lagi dan orang tua pun tidak mampu, ya saya mau bekerja. Nanti saya bekerja, saya bisa membantu ibu saya, membahagiakan ibu saya, kayak mengganti gitu kan. Mengganti karena pas sekolah saya dibantu mereka dan nanti saya tamat sekolah saya membantu mereka juga. Kalau menurut Aina, apa kekuatan terbesar yang bisa membuat Aina dapat menjalani hari-hari Aina sampai sejauh ini? Ya kalau kekuatan terbesar Aina sih ya masih itu juga ibu. Ya, ibu juga. Karena kalau melihat wajah dia gitu kan, walaupun lewat layar gitu, saya merasa semangat sekolah. Karena kalau dia senyum memberikan saya semangat, motivasi, gitu kan, mengarahkan saya ke yang baik, kata-katanya yang lembut. Ya itulah untuk kekuatan saya, ibu saya. Apa pernah ibu memberikan kata-kata motivasi pada Aina? Pernah. Bagaimana kata ibu? Ya motivasinya kayak apa ya? Jadi bilangnya rajin sekolah, dibilangnya jangan pacaran, dibilangnya kalau memang niat mau bekerja dengan sungguh-sungguh, dibilangnya kalau memang mau menikah gitu kan. Pokoknya motivasinya itu masuk akal lah kan kadang ada juga motivasi orang nggak masuk akal gitu kan. Ya kalau ibu saya itu cuman kayak mana ya kak, dia itu tegas-tegas saja. Kalau mau nikah gitu kan, kalau mau kerja fokus kerja dulu, jangan malu-maluin ibu, dibilangnya kan. Karena ya dia satu-satunya kan, dia juga nggak mau dibuat malu gitu. Dulu kakak-kakakmu nggak ada kayak gitu, dibilangnya. Itu motivasinya kayak yang baik gitu kan. Jangan lupa sholat, dibilangnya. Sama teman baik, dibilangnya. Walaupun mereka jahat, kalau mereka jahat kita jauh, dibilangnya. Jangan membalas, sebenarnya kalau nanti dibalas itu bahaya itu, dibilangnya. Tadi kan kakak dengar juga nih kata Aina itu kurang baik sama saudaranya dari ibu atau dari ayah kan? Dari ayah. Sebelum memiliki suatu masalah sama keluarga ayah ini, sebelum ayah meninggal, kira-kira emang ada masalah apa bagaimana? Kalau sebelum ayah saya meninggal, cerita dari ibu saya kan, keluarga itu masih baik-baik saja. Tapi karena keluarga ayah saya ini juga orang berada gitu kan, ya, termasuk orang kaya di kampung. Jadi tanah atau apa itu sawah apa ya, sawah harta gitu kan, ya lumayan banyak juga. Jadi dibagi rata setelah mereka meninggal, tapi ibu mereka masih ada ke situ. Tapi duluan ayah saya meninggal daripada ibunya. Baru saat itu setelah ayah saya meninggal setelah kami udah besar gitu kan, mereka mengungkit gitu. Ya diungkit, jangan, mereka maunya kayak mana ya, gak usah dipakai gitu. Kapas itu bagian ayah saya itu ada sawit ya, kira-kira ada 3 hektaran gitu kan. Ya disitulah saya pas mau masuk kelas SMA gitu. Disitulah ibu saya mulai pusing karena ekonomi kan, karena tanah itu mau ditarik dan ibu saya menyerahkannya ibu saya. Padahal kalau dibilang sih kak, kalau tanah itu isinya sawit gitu kan, ibu saya yang merawat dari kecil sampai besar. Dari masih bibit kayaknya. Terbilang situ keringat ibu saya gitu. Dan keringat kami bersama gitu kan, untuk masa depan gitu. Dan nyatanya masa depannya diambil mereka. Makanya Aina kesini. Apa kata-kata yang pernah dikatakan sama saudara ayah ini yang mungkin Aina sakit hati atau ibu sakit hati? Ada? Ya kalau kata-katanya sih itu mau membakar kami gitu kan. Mau membakar itu? Apa katanya pas mau membakar itu? Dibilangnya kayak mana ya, dengan kata kasar gitu, dengan lancangnya gitu kan. Mau membakar rumah itu dan membakar kami semua gitu.
Dan saya juga merasa sakit hati terhadap dia itu kan. Kenapa pas sekarang dia kayak gitu sama kami? Tidak mau jadi kepada ayah, dia Dan ayah masih baik-baik saja sudah ketika ayah sih apa dengan keluarga kenapa kayak gitu jadinya ya. Saya juga sempat bingung karena masih kecil gitu kan, Iya. masih kelas 9 SMP aku ya. Tapi kayak mana ya, anggaran nggak dipikirkan jadi dipikirkan. Nah, Iya. jadi ikut membantu orang tua itu kan kayak apa itu tongkat apanya kayak tongkatnya gitu kan, Iya. membantunya biar nggak terlalu dipikirkannya semua, nanti ya takut juga stres gitu kan. Iya, takut juga terlalu kebawa pikiran sama ibu Iya. kan. Ya. Ibu apa pernah ibu ngomong sama keluarga ayah pas merasa sakit hati atas perlakuan yang mereka lakukan Kepada kepada saudara laki-laki, kepada saudara ayah itu? Pernah nggak ngomong sesuatu gitu sama keluarga? yang ngomong sesuatunya ngomong mau damai gitu kan. Oh, mau damai. Iya, mau damai. Oh, apa salahnya, itu juga hak kalian. Kalau dibilang itu mereka, kami itu hak mereka, itu kewajiban mereka itu. Karena kan itu ganti-ganti dari ayah Iya, kan itu kan. pengganti Nah, ayah. iya. Terbilang juga itu, dan ibu saya bilang damai itu, tapi saudara ayah saya tetap tidak mau damai. Apa respon mereka pas ibu bilang mau damai? Mereka bilang nggak mana ya, ya mereka hubungkan ke hak pirait gitu. Saya nggak tahu apa itu. Hak pirait? Iya. Maksudnya yang bagaimana itu? Kalau nggak salah sih hak pirait itu kayak pembagian harta. Oh. Maksudnya kayak gini, kalau ayahnya sudah meninggal tidak ada bagian. Oh, Itu saya dengar iya. dari ibu saya bicarakan. Kalau udah ayahnya meninggal tidak dapat bagian sepersen pun. Nah, itu yang dinamakan dengan hak pirait itu mereka. Makanya dari sampai sekarang nggak ada harta dari ayah. Dari ibu ya ada. Tadi kakak juga dengarkan Aina itu pernah waktu SMP agak seperti dibully gitu, Iya. dikucilkan. Bagaimana kata-kata temen Aina pas membuli itu? Yang Ya, pas- pernah bikin Aina paling sakit hati gitu? Ya, yang paling sakit hatinya ya tentang baju gitu kan. Baju itu. Ya kan pas itu orang-orang pada baju putihnya putih-putih gitu kan, masih baru. Karena Ina pakai bekas dari kakak karena nggak ada uang mau belinya gitu kan. Iya. Dan saya kelas 9 SMP, adik saya kelas 8. Oh iya. Tapi sama-sama sekolah. Ya tentang baju, sepatu gitu kan. Tapi penampilan badan nggak keurus kayak gitulah kan, karena ibu juga sih sehari-hari dulu di kebun, jadi kurang mengurus aku sama adik saya, jadi yang mengurus ya kami sendiri. Iya, Urus jadi urus diri diri sendiri, mandiri ya. gitu ya. Yang diurus ya cuma makan, baju gitu kan, ya diurus sih. Tapi kalau dia pulang dari kerja kasian juga kan, capek. Iya. Mungkin disuruh juga membasuh baju gitu kan, jadi tentang baju, sepatu, tas. Oh, semua bisa bilang semuanya dibully sama mereka ya? Iya, itu terbilang juga dibully sih, karena nggak ada yang baru gitu kan. Iya. Terus habis itu pas mereka melakukan hal kayak gitu kan, mengata-ngatai kayak gitu, pernah nggak sampai main fisik? Apa cuma mengata-ngatai saja? Main fisik? Iya, sampai main fisik gitu. Ya kalau main fisik sih main juga sih kak. Main? Gimana main fisiknya itu? Ya dibilang kayak kita dekil, jelek, dibilang orang itu kan karena masuk pertama masuk apa, tingkat SLTP. Mau pertama masuk SMP, jadi kayak mana ya, masih terbawa gitu sifat SD-nya gitu kan. Masih nggak mau gincu-gincuan gitu, apalagi kalau di lingkungan itu ya. Orang itu pada kaya gitu kan. Di SMP itu cukup berada ya, gitu ya. Ya ibunya juga guru sih. Bagaimana waktu itu respon Aina pas mereka ngata-ngatain kayak gitu? Enggak ada, pas itu kan teman pun ya cuman satu gitu kan, dua gitu, itu pun nggak mau membela gitu kan. Mereka mendiamkan pas Aina lagi di apa gitu, dibully gitu? Ya dibela sih, dibela, tapi nggak terlalu dibela gitu kan. Iya. Jangan begitu, cuma gitu aja kan. Ya pas mereka bully saya menjauh. Aina menjauh. Karena saya menjauh, jadi mereka semena-mena gitu kan. Mereka datang saya jauh, mereka datang saya jauh. Laki-laki perempuan sama. Teman sekelas. Jadi mereka kayak
apa gitu, kayak menginjak-injak gitu kan, karena Iya. Aina diam. Ya, Aina diam, Aina Iya. nggak mau membalas, jadi mereka Iya. tambah. Aina memang nggak mau tambah. membalas kan. Kalau Aina membalas, iya, Aina paling nggak mau membalas walaupun mereka menyakiti. Aina tetap diam. Dari kasus tadi kan, sebelum mereka melakukan bullying kayak gitu tuh, sebenarnya memang ada masalah pribadi atau bagaimana? Atau memang keinginan mereka aja ngebully kayak gitu? Kalau masalah pribadi sih enggak, kan kenal aja enggak. Oh, nggak kenalnya Enggak. sebenarnya. Enggak kenal. Kan itu sekolah dari rumah Aina itu terbilang jauh juga, agak setengah jam naik bus. Jadi mereka memang awalnya nggak kenal tapi langsung membuli gitu? Iya, memang nggak kenal. Pas itu Aina masuk itu tahun apa itu, 2019 pas Covid. Pas corona. Iya, pas corona. Berarti mereka langsung ngebully gitu ya, padahal mereka nggak kenal sama Aina. Memang nggak cuma Aina aja sih dibully, memang banyak juga teman yang dibully. Iya. Itu waktu Aina tamat sekolah gitu kan, udah mau masuk ke SMK, gimana hubungan Aina sama mereka? Apa udah baik apa gimana? Cuman pertama-tama sekolah aja gitu. Pas itu saya bilang ke ibu kan, ibu ini mereka kayak gini ini, aku bilang. Baru ibu saya bilang, apa dibalas, dibilangnya nggak ada, Aina diam aja gitu kan. Nggak apa-apa itu, dibilangnya balas aja sesekali, dibilangnya jangan balas pakai kata-kata, dia bilang gitu kan. Coba balas pakai alat bantu gitu, ambil batu, dibilangnya. Jadi Aina kepikiran, oh ya juga kan, dibilang Aina. Jadi pas pokoknya pas kelas 7 itu kan, mereka datang buat gitu, saya berani lagi mengambil batu gitu kan, saya lempar mereka, baru itu kami masuk BK. Oh iya. Nah, dan saya ceritakan semuanya sama guru itu, dan di situ mereka mulai minta maaf. Dan pas SMP juga kayak mana ya, Aina bukannya termasuk orang pintar, tapi Aina berani gitu kan, berani mau ngapa-ngapain pun pidato ke depan gitu. Main poli pun kan ya, Aina pun aktif juga main poli gitu. Kalau ada acara pertandingan Aina juga masuk ke main poli itu. Baru dari situ mereka mulai berteman sama saya. Oh, dari situ mulai berteman gitu kan. Tapi kayak mana, Aina nggak mau, kayak berteman biasa aja lah, nggak dianggap. Oh iya, nggak mau terlalu akrab lagi gitu ya? Nggak mau Aina terlalu akrab gitu kan, karena masih terbayang-bayang gitu kelakuan mereka pas pertama-tamanya gitu kan, masih sakit hati. Tapi ya dimaafkan lah. Berarti sampai sekarang rasanya perasaan yang dibully itu masih ada ya? Ya masih sih, masih. Kadang masih merasa apa gitu ya, masih. Kalau melihat muka mereka kan, kalau pas pulang kampung kan nampak itu. Iya. Begitulah. Jadinya keinget sama masa lalu gitu ya pas dibully. Iya, itu juga sih alasan saya nggak mau masuk SMA di sana. Oh, karena takut ketemu sama mereka? Iya. Ya takut sih enggak kan. Iya. Masa takut sama orang? Iya, cuma tapi trauma gitu. Iya, nanti takutnya terlalu dalam masalahnya gitu kan. Nanti sampai ada takut terluka gitu. Baik Aina mengalah kan, jauh dari mereka. Baiklah Aina, dari cerita Aina tadi, yang pertama kan kakak tahu ada masalah keluarga. Aina sudah kehilangan sosok ayah sejak Aina berusia 2 tahun. Aina belum mengenal yang namanya sosok ayah Aina, bahkan Aina belum tahu gimana wajah ayah Aina. Aina juga memiliki seorang ibu yang menjadi tulang punggung keluarga, dimana Aina itu punya saudara 5 orang kan. Ada abang 1 yang sekarang sudah menikah, 1 lagi yang sedang ada di sekolah gitu ya, kerja, yang kerja di Batam. Kakak pertama udah menikah. Yang pertama menikah, yang kedua sudah menikah. Oh, yang kedua juga menikah. Kakak saya yang ketiga kerja di Bukit Tinggi. Yang kerja di Bukit Tinggi jadi penjahit tadi ya. Terus Aina yang keempat. Terus adik saya kelas 2 SMA. Ya, yang sekarang sedang kelas 2 SMA. Dari cerita Aina juga tadi kakak tahu kalau Aina itu punya sosok ibu yang sangat kuat, yang menjadi motivasi Aina bisa bertahan hingga saat ini, yang membuat Aina tidak menyerah dan tetap mau melanjutkan sekolah Aina. Padahal dulu Aina juga sempat memiliki keinginan untuk berhenti kan, pas waktu SMP. Ya, tidak melanjutkan sekolah. Tapi karena dorongan dan semangat dari ibu,
Aina lanjut sekolah dan juga semangat dari kakak Aina yang membuat Aina tetap mau melanjutkan sekolah dan insya Allah juga bakalan melanjutkan ke tingkat kuliah. Semoga Aina juga bisa melanjutkan ke tingkat kuliah nanti Aina, dan semoga nanti dilancarkan semua semua perjalanan hidup. Ya, perjalanan hidup Aina dipermudah sama Allah. Ya, amin. Dan kakak juga tadi kan dengar Aina itu agak punya masalah sama keluarga ayah, karena keluarga ayah ini kurang suka sama orang Aina. Iya. Dan kayak saat pembagian harta juga yang seharusnya masih buat ayah, Iya. tapi mereka merasa itu bukan hak Aina lagi karena ayah itu sudah merasa hak mereka gitu. Ya, mereka merasa itu sudah menjadi hak milik mereka karena ayah mungkin sudah tidak ada, begitu kan. Jadi kakak ingin memberikan sedikit nasihat. Kan tadi keluarga ayah itu agak kurang baik lah hubungannya sama Aina, sama keluarga Aina gitu kan, sama saudara-saudara. Kakak cuma mau kasih nasihat, semoga Aina jangan menyimpan dendam sama keluarga ayah. Mungkin keluarga ayah itu memang agak kurang baik sama Aina, sama ibu. Bahkan ibu juga sampai merasa sakit hati, mungkin sampai terlalu banyak pikiran. Karena yang Aina bilang tadi kan, Aina sama saudara-saudara butuh banyak biaya untuk sekolah. Tapi keluarga ayah ini mengambil yang namanya harta warisan yang bisa dibilang harusnya buat ayah. Dimana harta warisan ini kan buat membantu Aina juga sama adik-adik Aina kan. Tapi keluarga ayah mengambil itu karena merasa itu bukan hak Aina dan keluarga kan sama ibu. Jadi kakak harap Aina tidak menyimpan dendam sama keluarga ayah itu, dan Aina bisa nanti membuktikan bahwa Aina itu bisa lebih baik ke depannya, bahwa Aina tidak bergantung sama yang namanya warisan yang ditinggalkan sama ayah nanti. Aina bisa buktikan nanti dengan prestasi Aina, dengan pencapaian Aina nanti ke depannya, bahwa Aina itu bisa sukses, bisa nanti menjadi sarjana, bisa membanggakan keluarga dan juga kakak. Dan yang kedua tadi kakak ada juga mendengar masalah di pertemanan kan waktu Aina SMP, dimana permasalahan ini mungkin masih menyimpan trauma bagi Aina, mungkin masih keingat-ingat bagi Aina. Memang masalah Aina yang waktu SMP ini nggak membuat Aina takut sama orang, cuman yang namanya bullying itu kan masih kayak ada perasaan-perasaan itu kan terpendam di perasaan yang paling dalam gitu kan. Walaupun mungkin kita tidak takut lagi saat bertemu sama mereka, tidak dibully lagi sama orang, tapi mungkin kayak yang Aina bilang tadi, pas ketemu sama orang itu masih keingat-ingat gitu kan. Masih keinget-inget gimana mungkin perasaan pas dibully itu gitu kan, bagaimana pas dikata-katain itu sama teman-teman kita. Jadi kakak juga mau kasih nasihat nih mengenai masalah pertemanan Aina pas SMP itu kan. Aina jangan yang namanya terlalu memikirkannya lagi. Kalau kakak bilang Aina menghilangkan perasaan itu nggak mungkin kan, karena kan yang namanya trauma nggak bisa diobati secara langsung gitu kan, secepat itu seperti itu kan. Tapi kakak berharap Aina bisa ikhlas menerima perlakuan teman-teman Aina itu. Aina saat bertemu sama mereka nanti tidak menyimpan dendam apa-apa. Pas bertemu sama mereka Aina bisa ikhlas, bisa benar-benar menerima perlakuan-perlakuan mereka yang dulu. Karena kan sekarang teman-teman Aina itu juga sudah, yang dari dulu kan sudah minta maaf juga sama Aina, sudah kayak nggak ada lagi membuli-buli Aina. Jadi kakak harap Aina nanti bisa lebih akrab lagi sama mereka, kalau bisa kan lebih akrab lagi sama mereka. Terus nanti kalau misalnya ketemu Aina bisa benar-benar ikhlas dengan perlakuan-perlakuan mereka yang dulu. Bisa dipahami Aina? Insya Allah bisa kak. Baiklah, sebelumnya kakak mau tahu nih apa komitmen atau perubahan yang ingin Aina lakukan setelah kita melakukan sesi konseling ini. Kira-kira nanti setelah selesai melakukan konseling ini kan apa rasanya yang pengen Aina lakukan? Paling
dia lebih baik gitu. Iya. Lebih baik ke depannya untuk lebih hati-hati dan terjaga dan tidak ceroboh menjalani hidup gitu kan, dan tidak egois gitu, dipikirkan dulu sebelum melakukannya gitu, untuk yang lebih baik dan matang-matang gitu. Iya. Komitmennya. Itu komitmen Aina. Selanjutnya kakak mau tahu nih bagaimana kesan dan juga pesan Aina dari kegiatan konseling kita pada hari ini. Kesan dulu. Kesan ya, kalau kesan saya sih jangan apa gitu, Kesan. jangan patah semangat untuk Itu menjalani. pesan. Kalau pesan itu kan menyenangkan atau menyedihkan gitu. Kesan kalau menyenangkannya ya untuk menyenangkan tentang keluarga kan, Ya, maksudnya yang Aina ceritakan tadi. ya. Ya kalau menyenangkannya mendapatkan ibu seperti dia gitu kan. Kalau menyedihkannya ya berarti kehilangan ayah gitu. Ya. Terus kalau pesannya? Ya, kalau pesannya itu kan kayak misalnya semoga kayak gini nanti ke depannya gitu. Kalau ke depannya ya mau ini sih lebih baik gitu kan, untuk saya, untuk keluarga saya, ibu saya. Semoga sampai saya sukses, nanti ibu saya masih ada gitu kan. Itu pesan saya yang paling saya inginkan gitu. Yang lebih baik gitulah ke depannya. Ya. Baiklah, terima kasih kepada Aina karena telah mau menyampaikan komitmen, pesan dan juga pesannya. Kakak yakin Aina bisa melakukan komitmen atau perubahan yang Aina katakan tadi di dalam kehidupannya sehari-hari nanti dengan baik. Amin. Baiklah Aina, insya Allah minggu depan kita akan bertemu lagi. Jadi kakak mau tahu nih, Aina pengennya kita melakukan konseling ini kapan lagi? Ya kapan saya bisa gitu kan. Kapan bisa? Apa mau melakukannya di hari yang sama, di jam yang sama, di waktu yang sama dan tempat yang sama aja? Ya kayak gitulah, kalau Kayak nggak ada gitu aja. halangan gitu kan. Ya. Baiklah, minggu depan insya Allah kita akan bertemu lagi dan kita akan melaksanakan konseling lagi di waktu yang sama, tempat yang sama, jam yang sama. Baiklah kepada Aina, sebelum kita menutup kegiatan kita pada hari ini, karena kita sudah berada di penghujung waktu juga kan, alangkah baiknya jika kita berdoa, karena tadi diawali dengan doa, maka kita akhiri dengan doa. Doa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim, lancar kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih kepada Aina yang telah mau menceritakan permasalahan Aina kepada kakak, mau terbuka menceritakan masalah Aina kepada kakak. Kakak akhiri kegiatan kita pada hari ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru